Shalom semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil wawancara kami mengenai analisis kelas di sekolah Kristen. Saya Tion Mondang Sembolon dan teman saya Stevi Manuela Marpau. Saya Novelia Saragi dengan teman saya Urman Krante. Selamat menyaksikan. Dalam wawancara kami kali ini, yang menjadi narasumber kami adalah Ibu Suwati yang mengajar di SMA Kristen Kalam Kudus, Selat Panjang Riau. Beliau mengajar mata pelajaran PPKN di kelas 11 atau PASE F. Dalam video kali ini kami akan membahas 4 pertanyaan inti. Yang pertama, bagaimana guru memandang murid? Yang kedua, apa peran guru dalam proses pembelajaran? Yang ketiga, orientasi kurikulum apa yang mendasari proses pembelajaran? Dan pertanyaan yang terakhir itu, metodologi pengajaran seperti apa yang digunakan guru? Pertanyaan pertama, bagaimana guru memandang murid? Berdasarkan hasil wawancara kami, ia memandang murid sebagai pribadi yang segambar dan serupa dengan Allah atau image of God. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing dan memiliki perbedaan dalam diri setiap siswa, baik dari pengetahuan, latar belakang keluarga, dan lain sebagainya. Selain itu, menurut kami, guru juga perlu memandang murid sebagai pribadi yang memiliki natur keberdosaan, namun juga telah mengalami penebusan di dalam Yesus Kristus, sehingga guru harus dapat membawa murid untuk dapat menghidupi naturnya sebagai gambar dan rupa Allah yang telah dipulihkan dari dosa-dosanya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran guru dalam proses pembelajaran? Yaitu menggali keunikan yang dimiliki siswa, sehingga guru berperan dalam mendampingi dan mengarahkan siswa untuk mengembangkan potensi dan keunikan yang dimiliki siswa. Selain itu, guru juga berperan untuk merancang pembelajaran dan mengenalkan Kristus di dalam kelas. Serta guru juga harus mengajak siswa untuk selalu bersyukur atas kemampuan yang dimiliki setiap siswa, karena setiap kemampuan yang dimiliki siswa itu bersumber dari Allah. Sebelum memulai satu kelas, seorang guru tentunya membuat perencanaan pembelajaran. Guru membuat rancangan pembelajaran berupa SLS atau Student Learning Set. Nah, dalam SLS ini mencakup apa-apa saja yang akan dilaksanakan selama pembelajaran itu, mulai dari tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, hingga evaluasi guru akan RPP yang dilaksanakan apakah sudah berjalan dengan baik. Nah, dalam penilaian yang tertera dalam SLS ini mencakup 3 ranah, yaitu penilaian dalam ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Dalam penyusunan SLS ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tentunya dengan kita ketahui tujuan pembelajaran, maka berangkat dari situlah kita akan menyusun apa-apa saja yang akan dilaksanakan dalam kelas kita. Kemudian yang kedua adalah kondisi kelas. Seperti apa kondisi dalam kelas kita, seperti apa minat bakat siswa kita. Beranjak dari situlah kita menentukan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas kita. Kemudian alokasi waktu. Dalam pengalokasian waktu, kita harus mengetahui seberapa lama suatu kegiatan akan dilaksanakan dan seberapa cepat suatu kegiatan itu akan selesai, sehingga semua yang direncanakan dapat selesai dalam tepat waktu. Nah, pertanyaan yang ketiga itu orientasi kurikulum seperti apa yang mendasari proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara kami, narasumber kami merupakan seorang pengajar di sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka tersebut menggunakan pendekatan konstruktivisme, yang dimana siswa lebih aktif menggali dan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini juga dalam kurikulum merdeka, siswa sebagai pusat daripada pembelajaran atau student center. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan membantu siswa untuk menggali kompetensinya. Nah, dalam penerapannya, kurikulum ini menggunakan prinsip Alkitabiah. Sekarang kita akan membahas mengenai metodologi pembelajaran. Metode yang diberikan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di dalam kelas. Berdasarkan Student Learning Sheet atau SLS, atau yang sering kita kenal dengan rancangan pembelajaran, yang dikirimkan oleh narasumber kami itu ada beberapa metodologi pembelajaran yang terjadi di dalam kelasnya. Yang pertama itu adalah membaca rangkuman materi, yang kedua menonton video pembelajaran, yang ketiga adanya sesi tanya jawab setelah siswa selesai membaca dan menonton video.
Nah, yang terakhir itu ada eksplorasi, di mana siswa mengeksplorasi lingkungan sekitarnya, lalu siswa menggali dan menganalisis hal-hal apa saja yang terjadi di dalam lingkungan sekitarnya. Tahap akhirnya itu adalah siswa berusaha dan siswa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, menurut kami metode pembelajaran yang disusun harus disesuaikan dengan karakter siswa dan juga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Karena semenarik apapun metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru, pengajaran itu akan tidak bermakna jika tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dari hasil wawancara kami, ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan sebagai insight yang kami dapatkan. Yang pertama, bahwa seorang guru harus memandang murid sebagai image of God, gambar dan rupa Allah yang memiliki keunikannya masing-masing. Keunikan itu adalah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh setiap siswa. Yang kedua, bahwa guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana guru memperkenalkan kepada siswa siapa sumber dari segala ilmu pengetahuan itu, yakni Allah sendiri. Dan yang ketiga yaitu meskipun kurikulum yang diberikan kepada sekolah itu tidak mengandung unsur WKA, namun kita sebagai guru Kristen harus menerapkan kurikulum itu ke dalam wawasan Kristen Alkitabiah. Kemudian yang terakhir, bahwa dalam penentuan metodologi pembelajaran kita tidak boleh hanya berfokus pada kurikulum yang diberikan, namun kita juga harus menyesuaikan bagaimana kondisi kelas sehingga tujuan pembelajaran kita yang kita inginkan dapat tercapai. Pada Amsal 22 ayat 6 dikatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Firman Tuhan di sini mengingatkan kita bahwa sebagai seorang guru kita berperan untuk mengajarkan kebenaran Tuhan kepada siswa kita agar kebenaran-kebenaran Tuhan itu tetap dikenal dari generasi ke generasi.